Nah, emotional independent itu secara emosi dia mandiri juga. Nah, independent woman begitu. Jadi seringkali yang dihadapi adalah masalah dalam relasi. Untuk menjadi perempuan-perempuan yang independen kadang-kadang itu seringkali itu bukan pilihan. Tapi alangkah baiknya kalau itu menjadi sebuah pilihan. Lapar nih. Weh, perut naga tadi udah makan. Ya kan harus makan terus. Ih, nggak mau aku masak ah. Gimana kalau kita pesan aja, Mbak? Pesen. Enak nggak makanannya? Ada nih. Cariin dong. Mbak, ini Mbak namanya Angkringan Anak Negeri. Iya. Udah Aku lihat mau menunya mesen mana yang enak. ayam bakar. Oke. Wah, kayaknya enak nih, Dek. Ayam bakar, Mbak, apa? Ayam goreng. Ayam goreng boleh deh aku. Angkringan Anak Negeri menyediakan berbagai makanan dan minuman. Beralamat Jalan Gatot Subroto 6, nomor 22 Denpasar, di depan Rumah Sakit Puri Bunda. Informasi lebih lanjut, follow Instagram @angkringananaknegeri. Bitalk Podcast, Be Smart, Be Healthy, Be Happy. Sobat Bi, jumpa lagi. Ternyata kita bakalan lanjutin obrolan. Ini masih berkaitan dengan independent woman. Iya. Ya Mbak ya, karena ternyata tadi waktu ngobrolin tentang independent woman ini, Mbak itu menyinggung tentang independent emosional. Nah, ini ternyata katanya Emotional independent. Emotional independent. Ini ternyata penting gitu dimiliki seorang woman independent ini. Independent woman, bolak-balik terus ya. Ini seperti apa, Mbak? Artinya seperti apa emosinya? Yang dimaksud dengan Emotional independent. Emotional independent ini seperti apa? Kemampuan apa itu ya? Emotional independent itu adalah kemampuan untuk meregulasi. Ada tetangga datang. Kemampuan, kembali lagi, emotional independent itu adalah kemampuan untuk meregulasi atau mengatur, memaintain diri, emosi diri ini. Dan dalam situasi apapun gitu ya. Situasi nyaman atau tidak nyaman, negatif atau positif, dalam problem atau masalah atau hal yang membuat tekanan dalam kehidupan, dia tidak stres. Tapi dia bisa mengalaminya dengan sadar, dan dia ada di waktu yang sekarang. Jadi fokus dia adalah pada solusi kehidupan yang sekarang. Berarti seorang independent woman ini sering mengalami emotional independent ini gitu ya? Masalah. Iya, sering kali. Jadi untuk menjadi perempuan-perempuan yang independen kadang-kadang itu seringkali itu bukan pilihan. Tapi alangkah baiknya kalau itu menjadi sebuah pilihan. Ya, masalah yang muncul biasanya ya, yang menekan-nekan emosinya orang kalau how to be independent. Kadang-kadang tiba-tiba dia harus independen gitu ya. Biasanya seorang independent woman yang emosionalnya itu independen gitu ya. Jadi independent woman itu perempuan mandiri gitu ya. Nah, emotional independent itu secara emosi dia mandiri juga. Nah, independent woman begitu. Jadi seringkali yang dihadapi adalah masalah dalam relasi. Relasi dengan siapa? Relasi dengan orang lain. Independent woman itu tidak hanya bermasalah dengan laki-laki kalau dia perempuan dalam relasi, tapi relasi pertemanan juga, karena ciri-ciri independent woman tuh biasanya orangnya to the point. Dia straightforward, dia akan ngomong di depan, bukan ngomong di belakang. Dia akan menyelesaikan masalah, dan kesannya itu adalah seperti keras, padahal dia sebenarnya tegas dalam pendapatnya, begitu. Kelihatannya orangnya tidak bisa digoyahkan, memang benar. Jadi kalau dia sudah memilih decision atau keputusannya tuh sudah dipikirkan baik buruknya oleh dia. Jadi dalam relasi itu seringkali memang independent woman sebaiknya mendapatkan laki-laki yang juga independen. Artinya tidak menuntut perempuan ini seperti maunya, atau konsep patriarki misalnya. Jadi perempuan tuh harus nurut apa kata suami gitu ya, atau kata temen gitu harus nurut. Enggak perlu validasi orang itu. Tapi memang dalam sebuah relasi harus ada kompromi. Untuk independent woman pun dia harus punya cara. Dia biasanya sudah fleksibel kok, bisa menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemudian ada masalah. Biasanya kalau ada masalah itu perempuan bermasalah dengan makanan, ya.
perempuan ini kan badannya itu mengikuti umur gitu ya biasanya. Jadi kalau masih muda makan banyak kelihatannya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan salah, ketika umur sudah meningkat gitu ya, metabolisme biar laki-laki pun sama. Jadi akan menggemuk dengan sendirinya karena kemampuan metabolisme itu menurun. Nah, apa hubungannya emotional independent dengan makanan? Kok ada hubungannya sih? Nah, kalau kita mampu untuk memilih, menghormati diri kita, membuat diri kita sehat, kita akan juga mengatur makanan yang kita makan. Biasanya emotional yang independent atau emosi yang mandiri, dia juga akan memilih untuk lifestyle atau hidup yang sehat, sehingga dia tidak menjadi obesity atau kegemukan. Kemudian dia tahu kalau dia mengalami kecemasan, sehingga dia tidak memasukkan makanan tanpa kontrol. Dia mampu mengontrol. Kemudian, nah ini ada body concern. Makanan hubungannya sama tubuh. Bukan berarti kita harus kurus atau harus langsing karena validasi orang lain, tidak. Tapi hidup sehat, tubuh sehat itu adalah sebuah pilihan pada perempuan yang emosinya mandiri. Kemudian biasanya ada masalah dengan self esteem untuk orang-orang yang emosinya nggak mandiri. Kalau emosinya nggak mandiri, dia itu ingin selalu dihargai orang lain. Tapi kalau untuk emosi perempuan yang independen dan emosinya mandiri, dia nggak perlu untuk dihargai orang lain karena dia cukup banyak menghargai dirinya sendiri. Maka self esteemnya atau kepercayaan diri juga tinggi. Nah, masalah seksual, kalau orang-orang yang mandiri secara emosional, dia mampu mengendalikan dorongan-dorongan seksual. Kalau memang dorongan seksual itu tidak sehat, dia akan mampu mengendalikannya. Tapi kalau misalnya apakah dia tidak boleh memenuhi dorongan seksual, nah itu juga keputusan mandiri dari independent woman. Berarti emosional independen ini penting ya Mbak ya? Sangat penting, bukan hanya dimiliki oleh perempuan, oleh laki-laki juga. Jadi kita tidak perlu memvalidasi diri kita dan tidak perlu tergantung keputusan kita pada orang lain. Tapi Mbak, bukankah itu nanti jadi egois? Enggak, karena keputusan orang-orang yang mandiri emosinya, dia juga memperhatikan lingkungan juga biasanya. Tapi bukan berarti dia bisa diatur oleh orang yang membuat aturan-aturan sosial gitu ya? yang seenaknya. Iya. Oke, nah ini ketika perempuan independent woman ini terus memiliki emotional independent gitu, ketika berelasi kembali dengan laki-laki, mereka kan udah nggak tergantung lagi nih. Bagaimana nih dengan laki-laki ini kan jadi karena kan banyak di masyarakat bahwa perempuan ini harus ketergantungan sama seorang lelaki gitu. Iya, terutama untuk laki-laki narsistik. Kita pernah bahas kayak itu ya. Iya, laki-laki narsistik itu ingin dirinya divalidasi. Jadi dia ingin tahu bahwa perempuannya mencintai dia nggak percaya sama perempuannya, maka perempuannya dibuat cemburu terus gitu. Seolah-olah tergantung banget. Nah, bagaimana nih dengan perempuan yang udah independent woman gitu? Nah, perempuan yang emosinya dan independent woman ini yang biasanya emosinya juga mandiri, dia itu kalau memutuskan tuh jelas biasanya keputusannya. Jadi kalau misalnya dia ketika pacaran mendapatkan pasangan baru, sudah mulai ngatur-ngatur, dia akan mengatakan tegas, saya lebih baik nggak dengan kamu karena saya akan memilih orang yang menghormati saya apa adanya saya gitu. Kemudian biasanya orang-orang yang mandiri seperti ini, perempuan mandiri emosinya ini, dia tahu kok kalau dia bikin kesalahan. Jadi kalau dia sudah over limit gitu, dia tahu sendiri gitu. Dan hati-hati, orang yang mandiri secara emosional ini orangnya hebat, pantang menyerah dia. Kalau dia belum mendapatkan yang diinginkan, misalnya menyekolahkan anak, sukses dalam wirausaha dan sebagainya, kemudian dia tahu prioritasnya, sehingga begitu ada orang yang misalnya menekan kemandiriannya, dia akan memilih kemandiriannya sendiri. Jadi wahai laki-laki, kalau Anda memang emosional mandiri, cari perempuan yang mandiri. Kalau Anda dependent, hati-hati dengan perempuan yang mandiri karena banyak masalah nanti. Karena Anda akan mendapatkan perlawanan-perlawanan opini pastinya. Karena apa? Bukan berarti dia melawan Anda semena-mena, tidak. Dia akan menyatakan opininya dengan baik dan berusaha memahami Anda.
Tapi kalau Anda tetap tidak bisa memahami, dia akan mengambil keputusan dan dia tahu cara mengambil keputusannya itu untuk prioritas diri dan anak-anaknya. Baik, ini kan tadi emotional independent itu penting, Iya, gitu ya Mbak ya. iya. Bagaimana nih kita untuk bisa Menjadi. menjadi emotional independent emosional ini? Iya, pertama itu adalah memahami bagaimana kita harus merasa worthy dengan diri. Artinya aku menghormati bahwa aku yakin aku bisa. Nah, ini self effikasinya harus tinggi. Jadi gini, self effikasi itu gini. Orang itu self effikasi sebuah keyakinan bahwa dia itu yakin dia bisa mengatasi situasi apapun juga dalam kehidupan. Nah, gitu. Karena begini, kalau orang-orang jenis yang seperti ini biasanya dia belajar dari kecil, dari proses. Nah ini para perempuan, para ibu harus mengajarkan anaknya menjadi mandiri. Dia tidak gampang menyerah, tidak gampang mengasihani diri, menangis-nangis pada hal yang tidak perlu gitu ya. Kalau memang dia sedih, perlu menangis, menangis. Tapi ibu memvalidasi kalau sekarang ini sedihmu karena memang kamu sedih kehilangan sesuatu. Tapi misalnya sedih karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan, itu bahwa diberi pengertian sehingga dia belajar untuk menjadi perempuan yang kuat secara emosi. Kemudian dia harus diajarkan untuk memahami yang negatif dan positif dalam kehidupan. Dan dua-duanya tidak ditolak. Hal negatif dipelajari, hanya diketahui, tidak diikuti. Hal yang positif diketahui untuk membandingkan bahwa di mana dia memutuskan dengan bijaksana. Kemudian belajar tentang dirinya sendiri. Dia harus belajar kelemahannya, dia harus belajar kelebihannya, dia harus belajar untuk meningkatkan kelebihannya sehingga kelemahannya menjadi berkurang. Kemudian pahami, setiap orang punya masalah trauma dalam hidupnya, tapi pahami trigger itu pencetus masalah. Misalnya kalau kita sadar, oh kalau dicetuskan masalah ini saya akan marah, saya akan tidak kontrol. Nah ini dipahami sehingga dia lebih memahami diri sendiri, sehingga dia tidak tergantung atas reaksi orang lain atau atas bagaimana orang tuh membuat dia marah atau membuat dia tidak dalam kondisi nyaman. Dia tetap pada kondisinya sendiri bahwa dia lebih memprioritaskan keputusannya sendiri. Kemudian berani untuk mengambil keputusan. Misalnya anak kecil dari kecil, kamu ini aja, ini bagus ini. Lah dia pengen bajunya warnanya merah. Ya, nggak cocok ini sama warna kulitmu. Jangan sekali-kali mengatakan seperti itu. Ibu-ibu walaupun mau tidak cocok ataupun cocok, anak akan memilih seleranya. Biarkan dia memilih seleranya. Pada suatu saat dia akan belajar memilih selera yang benar. Jadi tidak menyalahkan untuk memilih. Jadi kamu harus pakai baju ini karena aku bajunya ini. Tidak, katakan ini baju ini ada 5. Yang mana yang kau pilih hari ini? Jadi setiap kali dia memakai baju, dia akan memakai baju menurut kehendaknya. Tetapi kalau kita mengajarkan misalnya memakai baju dengan baik, anak akan melihat matchingnya dan sebagainya. Tidak perlu didoktrin anak itu. Kemudian jangan selalu mencari validasi bahwa kebenaran itu ada di orang lain. Dirimu sendiri bila melakukan kebaikan dan kebenaran, sadari itu dan hormati diri. Jangan pernah berpikir pada masa yang ke depan. Karena kalau kita divalidasi, oh ke depan aku harus begini, oh kemarin ke belakang begini. Hiduplah pada masa yang sekarang. Sehingga masa sekarang bila baik, masa depan dengan sendirinya pasti baik. Oke, kita udah bahas nih emotional independent dan kayaknya independent woman, emotional independent ini memang sangat berkaitan seperti itu dan kita udah bahas. Dan seperti biasa kalau mau ada pertanyaan lagi tuh mau curhat sama kita boleh ya Mbak ya. Langsung DM aja di Bitok Podcast atau Instagram atau komen boleh juga ya. Terakhir Mbak, apa yang ingin disampaikan lagi nih tentang emotional independent? Iya, sekali lagi karakteristiknya dia itu tidak mudah tergantung pada orang lain. Dia tidak tergantung. Kemudian dia punya tujuan hidup. Kemudian ciri yang utama adalah happy. Take your happiness. Putuskan kebahagiaanmu. Kemudian kalau dia setting keinginannya atau setting harapannya, dia lakukan. Just do it. Kayak itu ya. Nggak mau ngomong tentang produk, tapi just do it. Kemudian dia pekerja keras biasanya. Kemudian dia dalam pemikirannya sangat independen. Dia tidak mudah tergantung, oh ikut arus dari orang lain atau ikut tren-tren Instagram atau TikTok gitu ya. Nah, dia tahu ya apa yang dia pilih. Kemudian
dia tidak ada orang yang bisa memerintahkan dia kecuali dia yang mengambil inisiatif untuk mengambil keputusan, tapi mudah memahami orangnya, kemudian tahu diri gitu ya. Jadi dia mengikuti bahwa proses dirinya itu yang terpenting, menjadi bahagia dan memutuskan untuk bahagia. Jangan lupa hidup di masa sekarang dan memutuskan selalu bahagia. Oke, kita nyoba lagi lain kesempatan. Dadah.